Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa dimulai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja saya share screen materi pada seminar kali ini. Apakah sudah ada materinya? Belum teh. Mungkin host boleh. Sebelumnya mohon maaf ada gangguan dulu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Dalam seminar kali ini, saya akan memaparkan pengimplementasian pembelajaran STEAM dengan micro teaching. Nah, apa sih micro teaching sendiri? Nah, pembelajaran berbasis STEAM adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan. Di antaranya ada sains, teknologi, barusan live biasanya. Nah, mohon maaf tadi saya baru sampai mana? Masih di pembelajaran STEAM. Nah, pembelajaran STEAM sendiri adalah pendekatan yang menekankan pada hubungan pengetahuan, keterampilan, sains, teknologi, dan engineering, art, dan matematik. Nah, untuk mengatasi masalah, tujuan pembelajaran STEAM sendiri adalah agar peserta didik memahami baik secara sains maupun teknologi, energinya, artnya, dan matematik. Nah, pembelajaran berbasis sendiri diterapkan dalam proses pemula antara lain dapat menyiapkan generasi penerus yang meningkatkan
melestarikan peserta didik terkait menjadikan pembelajaran semakin sesuai dengan kehidupan dan membantu peserta didik untuk membangun konsep secara aktif serta meningkatkan literasi peserta didik mengenai STEAM. Nah, sesuai dengan keterampilan abad 21, di mana ada keterampilan critical thinking, creative, collaboration, dan communication. Nah, langsung saja pada penerapannya. Nah, di sini saya membuat terlebih dahulu RPP. Nah, sebagai contoh diimplementasikan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, saya mengambil materi teks prosedur seperti biasa ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, langsung saja pada tugas tugasnya yaitu teks prosedur. Siswa diberikan tugas mengenai teks prosedur tentang cara membuat telur asin. Nah, minggu sebelumnya, sebelum pengumpulan tugas telur asin ini, siswa diberi langkah pengerjaannya tentang membuat telur asin. Nah, di sini ada kelompok, mungkin siswa membuat kelompok 4-5 orang. Nah, mengumpulkan alat dan bahan bersama kelompok. Nah, saya di sini memberikan kelompok dengan tujuan kan untuk pengumpulan alat dan bahan memerlukan uang. Nah, jadi siswa bisa membagi agar biayanya ringan gitu untuk tugas ini. Nah, untuk pengerjaannya sendiri dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Nah, seperti ini, misalkan kelompoknya, kelompok belajar. Nah, langsung pada pembuatan dokumentasi proses telur asin. Nah, maksudnya tadi ada sains, teknologi, dan engineering, kemudian art dan matematik. Nah, tujuannya di sini sains. Sains ini menerapkan di IPA kan di pembelajaran IPA ada ini ya tentang fermentasi, tentang proses fermentasi. Nah, telur asin sendiri kan difermentasi ya untuk menjadi asin itu seperti apa gitu. Nah, kemudian telur asin ini siswa disuruh untuk memodifikasinya. Nah, seperti misalkan ada rasa pedas, ada dengan batu bata merah, ada dengan abu gosok saja. Nah, ini untuk prosesnya. Nah, kurang lebih selama dua minggu ya untuk fermentasinya. Nah, ini bisa diterapkan pada sains atau IPA-nya. Kemudian teknologi ini, teknologinya bisa kita mengambil gambar sebagai gambar dokumentasi, pengambilan dokumentasi. Kemudian ada teknik. Nah, teknik di sini yakni tadi dengan cara memodifikasi. Nah, kemudian ada art atau seninya, ada nilai seninya. Nah, ini untuk hasilnya ya, untuk hasil telur asinnya. Nah, dari penilaiannya, misalkan ini telur asin yang bagus tuh kayak gini. Nah, nanti pas waktu presentasi ya bisa dijelaskan. Nah, untuk penilaian. Ini waktunya tepat nih misalkan atau waktu perebusannya tepat nih tingkat kematangannya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk seninya, untuk nilai seninya. Nah, siswa bisa menggambar di telur asin.
menggambar atau membuat stiker, bisa bisa dibuatkan stiker misalkan dengan emoticon senyum, sedih, atau gimana, eee, sesuai dengan kreativitas siswa. Nah, untuk matematiknya, nah siswa di situ bisa, menghitung hari, dari pembuatan telur asin. Misalkan nih di telur asin ini tidak semua 2 minggu, nah ada yang 1 minggu. Nah, hasil yang dari 1 minggu bagaimana? Bisa seperti itu. Eee, Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Maaf boleh ulang, Nak, eee, mengenai Boleh? judul, itu teh judul, eee, teks prosedur bukan? Eh, Iya, tentang teks prosedur, gimana? mmm, oh jadi dalam materi ini, segala alat dan bahan tidak dicantumkan atau gimana ya? Soalnya kan tadi, mod selain, barang yang dibikin kan tadi saya nggak lihat, apa aja sih yang jadi kalau dalam bahasa Sunda mah naon wae nyeun, nyeun lauk asin teh, itu kan bukan tadi saya nggak lihat mengenai alatnya apa aja, terus bahan-bahannya apa aja, apa harus dijabarkan Oh, lebih iya. detail atau Ya. Nah, ketika siswa sudah membuat tugasnya, nah nanti siswa disuruh membuat laporan teks prosedur. Ya, ada, laporan seperti itu. Nah, maksudnya tadi, penerapan tugas misalkan membuat telur asin. Nah, kenapa sih harus membuat telur asin? Kan banyak gitu ya di internet deh, tentang tentang cara membuat telur asin, banyak kan di internet ya, nah tapi kan ini tentang STEAM ya, jadi STEAM itu dikaitkan dengan berbagai macam mata pelajaran gitu ya, baik dari bisa dikaitkan dengan pembelajaran IPA, bisa dengan teknologi misalkan, sekarang kan ada HP ya, ada kamera, nah di teknologinya itu difoto ya sebagai dokumentasi. Nah kemudian energinya, tekniknya nih bagaimana pengerjaan tugas ini. Nah tekniknya dengan cara memodifikasi. Nah ini kan ada telur asin yang pakai abu gosok, kemudian ada yang pakai cabai merah. Nah, nanti hasilnya gimana? Nah, kemudian nanti dipresentasikanlah bersama teman dan guru, nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, untuk nilai seninya tadi, nah ada eh, eh, menggambar pada telur misalkan, atau membuat stiker, nah ditempel di telurnya seperti ini, telur asin saya misalkan gitu. Nah untuk matematikanya nanti bisa dihitung nih hari-harinya. Nah hari seminggu misalkan telur asinnya kayak gini. Nah hari 2 minggu, oh iya telur asinnya bagus ya kayak madu gitu misalkan. Nah nanti bisa eee, dipresentasikan atau pada semua bidang gitu ya. terus saya mau tanya Hmm, lagi mengenai bisa dipahami? bisa, Boleh? mengasihna, terus Boleh. untuk siswa kan harus mengumpulkan ya, ibaratkan, terus teknik pengumpulannya itu berbentuk laporan atau berbentuk presentasi di depan? Oh, mengenai teknik teknik apa, Eee, teknik laporannya gitu? ya laporan kan kalau di saya gitu kan, kalau di saya ya, di sekolah, jadi misalkan, seorang siswa itu bikin, sebuah barang, saya akan menugaskan
bikin dulu laporan, terus nanti semua anggota kelompok harus mempresentasikan, apa yang dia buat di depan. Jadi setiap orang itu ada bagian-bagian yang harus mereka jelaskan di depan. Apakah untuk pengumpulan, teks prosedur di sini apakah berbentuk PDF saja atau, dua-duanya dengan, presentasi di depan, itu. Ya, mungkin, baik ya pertanyaannya sebetulnya. Untuk pengumpulan sendiri ya, itu mah kembali pada gurunya masing-masing. Nah, apakah misalkan, penilaiannya nih butuh butuh dokumen butuh apa, butuh laporan aja misalkan, berupa dokumentasi dan cara-cara, kemudian langkah-langkah, alat dan bahan, seperti itu. Nah, tapi kan setiap guru beda-beda nih. Nah, saya mau melihat nih hasil, karya, pembuatan telur asin anak dan boleh disesuaikan saja untuk itu. Bisa dipahami, Pak? Oke, terima kasih. Baik, dari yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya menutup seminar pengimplementasian pembelajaran STEAM. Oh, mungkin cukup cukup saja sampai di Iya sini maaf. karena kan waktu. Oh, masih ada yang ingin bertanya? Atau mungkin bisa pada WA chat saja ya, di japri saya tentang ya misalkan kurang puas dengan seminar kali ini, misalkan bisa ditanyakan lewat chat tentang pengimplementasian pembelajaran STEAM. Nah, boleh saya simpulkan terlebih dahulu. Nah, jadi pembelajaran STEAM sendiri yaitu pembelajaran yang yang tidak hanya terpaku pada satu mata pelajaran saja, namun bisa diaplikasikan bisa pada pembelajaran IPA, kemudian teknologi, seperti sekarang ini kan banyak ya. Kemudian energy ring, kemudian ada nilai seninya, dan ada matematikanya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih bagi yang telah bergabung di Zoom ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada yang ingin ditanyakan karena ketidakpuasannya pada seminar ini boleh ditanyakan lewat chat. Insya Allah saya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.